Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. Yang belum subscribe, silahkan di-subscribe karena subscribe-nya gratis, tidak berbayar. 100% for free. Di materi saya sebelumnya mungkin banyak yang bingung ya. Ada beberapa istilah-istilah yang mungkin bagi teman-teman itu nggak jelas. Ada frase, ada preposisi, conjunction, noun, kemudian ada predikat, subjek. Itu apa sih semuanya sebenarnya? Oleh karena itu, untuk materi saya kali ini, saya akan coba untuk mengulas. Sebenarnya itu merupakan basic-basic sih sebenarnya dalam materi grammar. Oleh karena itu, lebih baik saya rasa kita perlu membahasnya dulu satu persatu supaya nanti materi-materi selanjutnya itu lebih mudah dicerna. Itu yang pertama ada language components, kemudian sentence elements, dan yang terakhir adalah part of speech. Sebenarnya materi ini materi yang pernah saya dapatkan waktu saya kursus di Pare Kediri di Smart YLC. Itu memang sebuah lembaga yang khusus spesialisasinya sih mengajar itu grammar. Kalau grammar di Pare ya saya acungi jempol kalau yang dari Smart. Dan ini merupakan beberapa catatan saya yang saya transfer ke dalam PPT. Saya harap ini nanti bisa membantu teman-teman untuk memahami technical term dalam grammar. Oke, yang pertama adalah language components. Ya, kalau bahasa Indonesianya itu adalah komponen bahasa. Bahasa itu dibangun berdasarkan apa-apa saja sih. Mungkin sering ya dengar yang pertama itu adalah pasti adalah letter. Di atasnya letter kira-kira apa? Hah? Iya, word atau kata. Di atasnya kata apa? Oke, phrase atau frase. Di atasnya frase kita punya apa? Iya, sentence atau kalimat. Dan di atasnya kalimat atau yang paling tinggi, yang paling terakhir adalah klausa. Tapi untuk sentence dan klausa ini ada beberapa orang yang mengatakan klausa dulu baru sentence. Klausa itu di bawahnya sentence. Tapi untuk kali ini ya saya rasa nggak jadi masalah sih yang mana duluan, sentence atau klausa, terserah yang mana. Intinya harus tahu bedanya antara sentence dan klausa itu apa. Yang pertama, letter. Apa sih letter itu? Oke, letter adalah ya simbol bunyi. A, I, U, E, O, T, D, K, G, semuanya itu merupakan letter. Simbol bunyi. Masing-masing letter itu punya bunyinya masing-masing. Nah, di atas letter ini, kita punya apa? Word. Apa sih word itu? Ya, word adalah rangkaian huruf yang bermakna. Jadi, rangkaian huruf letter ini yang dirangkai dan dia memiliki makna, inilah yang dikatakan dengan word. Contohnya, W-O-R-D, ini adalah word. Ya, kenapa dikatakan word? Kenapa dikatakan word? Kenapa dikatakan kata? Karena dia adalah rangkaian huruf W-O-R-D. Ini kemudian dia punya makna kan? Makanya dia dikatakan word. Tapi kalau misalkan saya balik ya, D-R-O-W itu rangkaian huruf? Ya. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah dia bermakna? No, itu nggak ada maknanya. D-R-O-W itu nggak ada maknanya. Dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia juga nggak ada. Blue, ya rangkaian huruf B, L, U, E, blue. Punya makna? Ya, punya. Jadi semuanya rangkaian huruf, dia punya makna, maka dikatakan word atau kata. Sedangkan kalau rangkaian letter atau rangkaian huruf, dia tidak punya makna, darah. Itu semuanya juga bukan word. Kenapa? Karena rangkaian huruf, tapi dia tidak punya makna, makanya dia tidak bisa dikatakan sebagai word. Next, kita punya frase. Apa sih frase itu? Berarti bisa diterka ya, bahwa dia merupakan rangkaian kata. Nah, rangkaian kata yang seperti apa? Ya, rangkaian kata yang bermakna tentunya, yang bukan berupa subjek dan predicate. Jadi, frase itu adalah rangkaian kata, rangkaian dari words,
Dia punya makna, tapi dia itu bukan terdiri dari subjek dan predicate. Contohnya apa? Blue book. Apalagi? Good boy. Ya, itu adalah rangkaian kata kan? Punya makna? Iya, good boy. Good sama boy. Anak baik, lelaki baik. Apakah dia terdiri dari subjek dan predicate? Bukan ya. Kenapa? Karena di sana cuma rangkaian kata yang bermakna tapi nggak ada kata kerjanya, nggak ada subjeknya juga. Good boy. Blue book juga buku biru, rangkaian kata bermakna ya. Apakah dia terdiri dari subjek dan predicate? No. Makanya dia dikatakan frase. Nah, rangkaian dari frase ini tentunya dia pasti akan membentuk sebuah sentence. Apa sih sentence itu? Rangkaian kata yang bermakna yang berupa subject and predicate. The good boy comes to school every day. The good boy comes to school every day. Anak laki-laki itu datang ke sekolah setiap hari. Rangkaian kata, ya. Bermakna, ya. Apakah dia terdiri dari subjek dan predicate? Yes. Subjeknya mana? The good boy. Kemudian predicate-nya apa? Comes to school every day. Nah, comes to school every day itu merupakan predicate. Makanya dia dikatakan sentence. Rangkaian kata yang bermakna yang berupa subject and predicate. Kalau dia rangkaian kata dan bermakna tapi bukan terdiri dari subject and predicate, berarti dia bukan sentence. Contohnya, comes to school. Comes to school, rangkaian kata bermakna ya. Apakah dia terdiri dari subjek dan predicate? No. Dia nggak ada subjeknya, maka tidak bisa dikatakan sentence. Serasa sudah cukup jelas ya untuk sentence, apa yang bisa dikatakan sentence. Jadi sebenarnya kumpulan dari beberapa frase dan dia membentuk subjek and predicate berarti itu pasti adalah sentence. Dan yang terakhir adalah klausa. Apa klausa itu? Ya, klausa adalah rangkaian kata yang bermakna yang berupa conjunction, subject, and predicate. Jadi bedanya sentence dan klausa itu cuma satu, yaitu conjunction. Pada klausa dia punya conjunction, sedangkan sentence itu nggak ada conjunction-nya. Jadi sebenarnya ini adalah kalimat majemuk ya, kalimat majemuk. Yang mana dia punya kata penghubung. Nah, makanya ada orang mengatakan ini sebenarnya kalimat yang tidak lengkap. Dia masih butuh induk kalimat, makanya dia menempatkan posisinya itu sebelum sentence. Jadi dia lebih kecil daripada sentence. Ya, menurut pendapat orang-orang. Tapi kalau saya sih lebih cenderung di sini ya, kenapa? Karena sentence itu ya subject and predicate, kemudian ditambahkan conjunction aja, maka dia menjadi klausa. Tapi no problem, mau katakan klausa duluan, baru sentence, ini is okay, it's up to you. Yang penting intinya bisa membedakan, oh ini sentence, oh ini klausa. Oh this one is not clause, this one is a sentence. Dan lain sebagainya, yang penting tahu dulu. Seperti itu untuk language components. Jadi bahasa itu dia memiliki komponen-komponennya. Bagaimana dia terbentuk itu mulai dari letter, kemudian word, kemudian phrase, baru naik ke sentence, baru naik ke klausa. Sekarang coba dianalisis, tentukan dia sentence, word, letter, atau phrase. Oke, as she came. Ya, ini adalah klausa. Klausa berarti rumusnya adalah conjunction, subject, dan predicate. Conjunction as, oke, she, subjeknya, kemudian came adalah verbnya, predicate. Berarti dia adalah klausa. Yang kedua, my black note. My black note. Ini sentence, klausa, atau phrase. Oke, this one is a phrase. Oke, good, phrase. Kenapa dikatakan phrase? Dia adalah rangkaian kata. My, black, and note bermakna, ya, buku tulis saya yang berwarna hitam. Apakah dia terdiri dari subjek dan predicate? No. Makanya dia dikatakan frase. He was ill.
Sentence, klausa, word, atau frase? Oke, this one is sentence. Kenapa? Karena dia adalah rangkaian kata. He was ill bermakna yes. Apakah terdiri dari subjek dan predicate? Ya. Mana subjeknya? Oke, he. Kemudian predicate-nya adalah was ill. Jadi sentence. Jangan sampai klausa. Klausa bukan? Oke, bukan ya. Ini nggak ada conjunction sebelum subjek. Next, International Language College. Sentence, klausa, phrase, word. Oke, frase. International Language College. Rangkaian kata bermakna, tapi nggak ada subjek dan predicate-nya, berarti frase. And after me. After me. Rangkaian kata, yes. Bermakna, yes. Apakah ini ada subjek dan predicate? Oke, no, we don't have any subject and predicate here. Berarti ini adalah frase. As soon as, rangkaian kata, yes. Bermakna, yes. Frase atau word? Frase, karena ada as soon as. Oke, ini kalau mau dilihat sebenarnya ini adalah satu word ya ketika dalam paruh speech-nya. Ini adalah conjunction. Ya, dia adalah conjunction. Makanya dia dikatakan satu word sebenarnya. Dia bukan frase karena maknanya cuma satu. Seketika. Ya, kalau nggak salah seketika. My class is fun. Oke, this one is sentence. Rangkaian kata, my class is fun. Yes, bermakna yes. Terdiri dari subjek dan predicate, yes. Subjeknya mana? My class. Kemudian predicate-nya adalah is fun. Next, because my class is fun. Rangkaian kata, yes. Bermakna, yes. Apakah dia terdiri dari subjek dan predicate? Yes. Berarti sentence. Wait, ini sentence atau klausa? Mana kata kerjanya? Oke, is. Subjeknya mana? My class. Terus because ini apa? Oke, because adalah conjunction. Berarti di sini ada conjunction, subject, and predicate. Sedangkan rumus dari conjunction, subject, and predicate adalah klausa. Berarti because my class is fun adalah klausa. This is not a sentence. Tapi kalau saya buang because-nya, berarti jadilah dia sentence. Kenapa? Karena ada subjek my class, kemudian predicate-nya adalah is fun. Cuma my class is fun, ya ini adalah sentence. Tapi kalau saya munculkan because, berarti dia menjadi klausa. Cat my blue. Oke, cat my blue, rangkaian kata, yes. Cat, ada my and blue. Apakah dia bermakna? Tidak. Kenapa tidak? Ya bingung, ini apa cat my blue? Diartikan satu-satu ada kucing, saya, biru. Bahasa Indonesia masuk, tapi dalam struktur bahasa Inggris ini tidak masuk, makanya dia tidak dikatakan frase. Word, ya, ini adalah word. Tapi dia bukan rangkaian kata yang bermakna, dia cuma word satu-satu maknanya. And my blue cat, baru ini, my blue cat, dia adalah rangkaian kata yang bermakna. Tapi bukan conjunction and, maaf, bukan subject and predicate, berarti dia adalah frase. Atau mungkin Anda mau katakan my sebagai subjek, blue-nya adalah verb, kemudian cat-nya adalah objek. Jadi blue cat itu adalah predicate. Bisa seperti itu? Of course not. Karena blue ini nggak pernah jadi verb. My juga nggak bisa jadi subjek. Memang rangkaian ini cuma frase. Kita harus, ya, sense of the word itu memang harus punya. Apakah ini adjective, verb, atau noun? Itu harus tahu, sehingga bisa membedakan, oh ini frase, oh ini predicate. Next, my class fun is. Rangkaian kata, yes, bermakna no. Ini my class fun is, ya ini kebalik ya, is fun harusnya. Karena dia tidak, tidak jelas strukturnya, makanya ini bukan sentence. Frase juga bukan, ini nggak tahu frase apa. I run every morning. Oke, rangkaian kata,
Yes, bermakna yes, terdiri dari subject and predicate. Yes. Subjeknya mana? I. Predicate-nya adalah run every morning. Missing every moment. Ya, rangkaian kata yes bermakna enggak ya. Kenapa? Karena ini bukan struktur dari sentence. Me harusnya I. Seandainya di sini I sing every moment bisa ya jadi sentence. Tapi karena ini ada me ini nggak bisa jadi subjek. Strukturnya rancu. Makanya dia cuma rangkaian kata saja. Next, kita akan pindah kepada sentence elements. Elemen yang namanya sebuah sentence, kalimat, itu dia punya elemen. Dia itu terdiri dari ini. Contohnya, look at Romy saw Mary yesterday. Romy saw Mary yesterday. Ini kalau mau dipisah, dipretelin satu-satu, itu ada 4 komponen. Yang pertama Romy, kedua saw, ketiga Mary, yang keempat adalah yesterday. Yang pertama, Romy adalah subjek. Ya, jelas sekali ya. Ketika kita menganalisis kalimat, biasanya kita sering menggunakan istilah subjek, verb, object, dan adverb. Ya, itu sebenarnya adalah sentence element. Romy, subjek. Kemudian, so adalah verb. Kemudian, Mary sebagai apa? Oke, objek. Sedangkan yesterday adalah adverb. Kata keterangan. Jadi, subjek, verb, objek, dan adverb ini adalah sentence elements. Oke, the girl, ya dia adalah subjek. Kemudian, apalagi is adalah verbnya ya. And then, apalagi you, subjek. Subjek dari mana ini? Mana kata kerjanya kalau dia jadi subjek? Kata kerjanya adalah admire. Oke. And then, sorry, look at again. The girl kan subjek, kemudian verbnya adalah is. Nah, antara subjeknya ini dan verbnya itu ternyata dipisah sama, conjunction subject dan verb ternyata dipisah oleh klausa. Ya, ketika analisis kalimat seperti ini memang kita sering menggunakan istilah subject, verb, object, atau adverb. Seperti itu. Jadi subject, verb, object, dan adverb itu adalah sentence elements. Subjek pelakunya, kemudian verbnya itu adalah kata kerjanya, objek itulah yang dikenai pekerjaan, dan adverb itu adalah keterangan. Dan yang terakhir adalah parts of speech atau kelas kata. Kita sering sekali ya dengar parts of speech atau kelas kata, itu ada berapa dalam bahasa Inggris? Ya ada 8. Yang pertama adalah noun, kemudian atau kata benda. Kemudian ada verb atau kata kerja. Yang ketiga, adjective atau kata sifat. Keempat, adverb. Kelima, pronoun. Keenam, conjunction. Yang ketujuh, preposition atau kata sambung. 8, interjection atau kata seru. Ya, ini adalah 8 part of speech. Kalau kita ingin merangkumkannya dalam satu kalimat, bisa pakai yang ini. Wow, Bob ran quickly over the high fence and he tripped. Jadi, dalam bahasa Inggris, itu dia punya kelas kata. Masing-masing kata, rangkaian letter tadi yang punya makna, itu dia punya parts of speech. Dia punya kelas katanya sendiri. Wow, Bob ran quickly over the high fence and he tripped. Itu punya kelas katanya masing-masing. Bedakan ya antara kelas kata dan sentence elements. Sekarang kita berbicara tentang kelas kata. Jadi analisisnya berbeda. Kita berbicara tentang masing-masing word ini sebenarnya kelas katanya apa. Nah, dalam kalimat ini, 8 part of speech ini sudah bisa masuk. Pertama adalah, wow, adalah interjection. Kalau memang untuk pemula, itu memang agak susah untuk membedakan kelas kata. Salah satunya cara adalah kita menggunakan kamus. Kamus. Ya, for the beginner, dictionary is really important. Kalau misalnya, everywhere you go, you have to bring a dictionary to help you, ya, untuk cek ini
artinya apa, kelas katanya apa. Tapi kalau seiring dengan berjalannya waktu, penggunaan kamus itu bisa diminimalisir sebenarnya. Kita pasti udah sering dengar bahasa Inggris, bisa menganalisisnya sendiri, dan itu sebenarnya akan terbentuk sendiri sense of the language. Power of speech-nya itu walaupun nggak lihat kamus, kita sudah bisa tahu dari posisi-posisinya dalam sebuah kalimat. Tapi itu nanti di materi-materi selanjutnya kita akan lihat. Oke, yang pertama adalah wow, kemudian Bob adalah kata benda. Nah, silakan dibuka kamusnya sendiri, itu pasti ketemunya itu adalah kata benda. Nama orang itu pasti kata benda. Kemudian run, apa kelas katanya? Oke, verb. Kemudian quickly, kelas katanya apa? Oke, adverb. Over, preposition. Kemudian the, yaitu the itu artikel ya, dia masuk ke dalam adjective. Kemudian high juga, dia adalah adjective. Thanks, kata benda. And, ya conjunction ya. And he, pronoun. The last one, tripped, verb. Ya. Jadi dalam kalimat ini udah komplit semua part of speech, mulai dari noun hingga interjection. Oke, jadi sudah ada gambarannya bedanya antara word, phrase, sentence, clausa, kemudian sentence elements ada subject, verb, object, dan adverb. Kemudian kita juga punya part of speech, itu ada noun, verb, adjective, adverb, pronoun, conjunction, preposition, dan interjection. Ya, ini nanti dari part of speech ini sebenarnya mereka bisa membentuk sentence elements. Dari rangkaian-rangkaian mereka ini bisa membentuk sentence elements, bisa membentuk subject, bisa membentuk object, bisa juga mereka membentuk adverb dan kata kerja. Nanti kita akan bahas di materi-materi selanjutnya. Untuk sementara ini dulu, saya harap bisa menyesuaikan penggunaan istilah-istilah nanti di belakang. Kadang saya akan menggunakan istilah sentence, frase, clausa, dan lain sebagainya. If you can understand this one, so I hope you can continue learning the next materials that I'm going to upload in my YouTube channel. That's why you have to subscribe it. Thank you.